menyertai kita semua. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan sama-sama menaikkan pujian kita memuji Tuhan. Tiga orang anaknya, tiga orang batunya masuk dalam badan. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lebat orang sama. Nabi muda istrinya, tiga orang anaknya, tiga orang makhluknya masuk dalam badan. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lebat orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lebat orang selamat. Di dalam dunia, untuk kemudian menemukan makna dan teladan Yesus bagi diri kita. Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, mengajarkan pada kita agar kita hidup taat kepada kehendak Allah. Namun harus kita sadari sebagai manusia yang lemah, kita belum mampu mengasihi Allah dan melakukan kehendaknya. Kita belum mampu mengasihi sesama sepenuh hati, dan masih seringkali kita berbuat dosa. Maka masa prapaskah ini memberikan kita waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita bertobat dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kita harus taat sampai mati kepada Allah, kepada kehendak Allah, pada kehendak Bapa yang membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Kita tanggapi tema ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mempunyai satu sobat yang setia, yang taat menemani kita sampai akhir hayat. Ada satu sobatku yang setia. Yang setia, tak pernah ia biarkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa Bapak Ibu? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
menghadapi segala pencobaan, segala arus hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus yang menopang, yang akan membangun setiap yang rusak, akan memulihkan setiap yang patah. Kita memasuki panggilan pertobatan ini dengan kita memujikan Tuhan di tengah ombak dan arus pencobaan. Ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang Afrika, berharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan gerak kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang Afrika, berharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Engkau mengenal hati kami Tuhan yang penuh dengan penyesalan dosa. Kami manusia yang penuh dengan dosa.
kami tidak luput dari kesalahan kami terhadap anak-anak. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami. Mampukan kami Tuhan untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengampuni diri kami sendiri, sehingga kami mampu untuk mengampuni orang lain. Terima kasih Bapa di sorga baik. Biarlah kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menerima hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga dan yang keempat. Menanggapi berita anugerah, kita naikkan pujian kita, Allahku dahsyat. Terdengar pujian bagi Allah dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Namaku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ya Allah, Surgawi Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ibadah ini dengan penuh sukacita. Terlebih-lebih kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat menjadikan pedoman dan kekuatan serta penghiburan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi pelayan yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang akan disampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu.
dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu. Markus 1 ayat 9 sampai 15. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anak Allah, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil." Amin. Disilakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan segenap keturunanmu, dan dengan segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Pagi ya. Semangat? Semangat dong. Adik-adik, halo. Hai. Mana ini adik-adik sekolah minggu? Halo anak-anak. Kok jadi mak-maknya ya yang jawab? Halo adik-adik. Oke, mak-maknya diam dulu ya. Saya mau nyapa adik-adiknya dulu. Halo anak-anaknya Bu Yeni. Kurang banter ya. Oh, belum sarapan. Kata Bu Yeni belum sarapan. Suaranya kurang kencang, nggak kedengaran sama Kak Becky ya. Halo adik-adik. Oke, itu baru banget. Sehat semua? Puji Tuhan, sehat ya. Iya, teman-teman, tadi Kak Betty 1 minggu ini karena sibuk, karena ada keadaan yang darurat, akhirnya tidak bisa sesuai dengan rencana Kak Betty. Akhirnya ya datang ke sini cuma seadanya saja. Kemarin punya rencana nggak sempat begitu. Kenapa Ibu? Oh, bercanda, nggak apa-apa. Sebenarnya rencana Kak Betty ada begitu, cuman ya itu dia. Karena rencanaku bukan rencana Tuhan ya. Oke, anak-anak Nuh ada berapa adik-adik? Ada 3, siapa aja? Apa emaknya yang jawab? Aduh, saya kan tanya adik-adiknya toh. Aduh, itu emaknya terlalu bersemangat ya. Padahal adiknya nggak tahu Kak Betty bahwa emaknya kok semangat sekali gitu ya. Siapa tadi namanya? Sem, Ham, dan Yafet. Oh, Mak. Ada Sem, Ham, dan Yafet. Terus yang Tuhan selamatkan di antara bangsa-bangsa yang ada di bumi hanya ada 8. Siapa aja adik-adik? Siapa aja?
Nuh dan istrinya. Anaknya ada 3, siapa tadi? Sem, Ham, dan Yafet. Terus siapa lagi? 3 mantunya. Siapa aja mantunya itu? Mantunya siapa ya? Nuh. Istrinya siapa itu? Istrinya Sem, Ham, dan Yafet. Ternyata pasangannya Sem, Ham, dan Yafet. Bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan telah hukum karena dosa kita. Yang diselamatkan hanya ada 8. Siapa tadi adik-adik? Sepertinya adik yang pakai baju kuning dan yang 3 di sampingnya itu asiknya ngapain sih? Kalian asik ngapain sih adik-adik? Kak Betty tanya nih, tadi siapa yang diselamatkan oleh Tuhan? Yang baju kuning, baju merah, baju kuning lagi. Siapa? Ayo, tadi udah sampai berapa kali kita sebut Bapak Ibu? 2 kali. Jangan, saya tanya sama adiknya yang pakai baju kuning, baju merah, sama baju kuning lagi. Siapa tadi yang Tuhan selamatkan? Siapa? Sem, Ham, dan Yafet, itu saja. Siapa lagi? Nuh, istrinya. Terus menantunya Bapak Nuh. Iya. 8 orang diselamatkan. Tapi sekarang kita semua diselamatkan sama Tuhan nggak, Bapak Ibu dan adik-adik semua? Puji Tuhan, kita semua Tuhan selamatkan. Orang yang taat sama Tuhan akan diselamatkan. Seperti Nuh yang taat dalam membangun bahteranya. Nuh, istri, anak-anak dan mantunya Tuhan selamatkan bersama-sama dengan sepasang ternak yang ada di bumi. Segala binatang ternak yang ada di bumi, baik itu yang di laut maupun di daratan, sepasang di bawah diselamatkan sama Tuhan. Adik-adik mau nggak diselamatkan? Mau ya, semua mau ya? Mau ya, adik yang pakai baju itu liris-liris hitam putih itu mau diselamatkan nggak? Mau ya. Kalau maunya bantah dong, mau diselamatkan? Kak tanya sekali lagi ya sama adik-adik ya Bapak Ibu ya. Mau diselamatkan? Kurang banter lagi, mau diselamatkan? Ya, Kak Binti juga mau diselamatkan sama Tuhan. Iya. Di dalam Markus 1 ayatnya ke-9 sampai 15, kalau untuk keterangannya, untuk lebih jelasnya, adik-adik dan juga Bapak Ibu Saudara yang sekalian bisa membacanya di Matius maupun Lukas. Bagaimana Yesus mengalami pencobaan. Pencobaannya di mana? Di mana? Di padang gurun. Yesus dicobai iblis di padang gurun. Adik-adik, Kak Betty mau tanya lagi. Rajin sekolah minggu ya? Iya, Kak ini semua ini anak-anak sekolah minggu rajin ya? Oh pasti dong, masih rajin banget ya. Ada yang suka absen nggak? Tidak, amin, puji Tuhan. Selama 40 hari 40 malam Yesus ada di padang gurun. Setelah selesai berpuasa, Yesus dicobai oleh iblis. Ada 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis pada Yesus. Yang pertama, ada yang bisa jawab? Kenapa?
Ia mengubah batu menjadi roti yang kedua. Kejadian di dunia kedua, jika Tuhan Yesus itu berkuasa, maka akan diselamatkan oleh mereka. Ya, yang ketiga. Disuruh mengubah iblis jika iblis akan diberikan seluruh Iya. Itulah tantangan kita yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang itu adalah sebuah tantangan? Dunia ini sekarang sangat menekan kita untuk kita hidup serupa dengan dunia. Kita dipaksa untuk ikut trennya dunia. KBT mau tanya lagi sama adik-adik yang setiap hari megang HP. Angkat tangannya. Ayo jujur, angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo jujur, angkat tangannya tinggi-tinggi. Oh, ini baju kuning, merah sama kuning lagi lu nggak megang HP ya? Nggak salah. Nggak salah megang HP-nya, memang benar setiap hari ya gitu. Apa yang adik-adik lihat di HP? TikTok, oke. Terus apa lagi? Instagram, main games. Itu adalah tantangan yang terjadi kepada kita semua, Bapak Ibu. Kita tidak menggunakan lagi HP kita dengan baik. Siapa yang download Alkitab di dalam HP-nya? Adik-adik aja, ibu-ibunya nggak usah. Tidak mungkin ibu-ibu nggak ini ya, nggak download HP ya di itu ya, nggak download Alkitab di HP-nya ya. Ayo angkat tangan lagi adik-adik. Dibaca nggak setiap hari? Dibaca nggak setiap hari? Mesti. Dibacanya kalau ke gereja, berarti sekali seminggu dong ya. Iya benar adik-adik? Oh iya benar, diakui sama adik yang baju kuning yang iya, gak apa-apa, jujur itu lebih baik ya kan? Berarti orang yang jujur adalah orang yang taat. Salah satu orang yang taat kalau jujur, ya pergunakan HP dengan baik. Ini yang buat orang tua pusing lihat anaknya main HP aja. Itu adalah sebuah tantangan bagi orang tua. Tidak dikasih, anaknya muring-muringan, anaknya ngamuk, tantrum. Iya benar Bapak Ibu. Tidak dikasih mereka sampai gimana gitu. Tidak pernah lagi taat yang namanya kepada orang tua. Kalau mungkin di zaman dulu, Bapak Ibu, kita tuh kalau cuma di orang tua bilang langsung takut. Kalau disuruh Kak Yeni cuci piring gitu ya, belum berangkat nih, masih duduk-duduk ya karena langsung berdiri. Anak-anak sekarang sampai bolak-balik disuruh minta ampun susahnya. Iya kalau masih diturutin, sama sekali tidak diturutin. Salah satu ketidaktaatan kita terhadap orang tua dan juga perintah Allah itu sendiri. Katanya hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Gimana kita mau dapat umur yang panjang kalau kita tidak taat, tidak hormat kepada orang tua yang sebagai wakil Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tidak taat. Bagaimana kita mau taat kepada Allah? Yesus yang mengalami pencobaan di padang gurun, ada binatang liar Bapak Ibu.
Zaman dahulu, apalagi zaman sekarang masih ada hutan, ya. Namanya di padang gurun, berbagai macam binatang liar di situ. Kalau kita manusia biasa takut nggak Bapak Ibu? Jelas takut. Takut diterkam siapa adik-adik? Harimau. Takut diterkam raja hutan. Siapa raja hutan? Singa. Takut dipatok sama ular. Banyak binatang liar di sana. Tapi malaikat-malaikat Allah ada bersama-sama dengan Yesus. Ada bersama-sama dengan Yesus, adik-adik dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malaikat-malaikat Allah melayani Yesus. Kemudian setelah Yesus berpuasa selama 40 hari, si iblis datang mencobai Yesus. Yesus bisa mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus mengatakan orang tidak makan dengan roti saja, tetapi dengan firman Allah. Bapak Ibu bisa buka di Matius. Kita bersama-sama kita buka di Matius 4. Biar adik-adik juga tahu apa aja yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mampu mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus menjawab bahwa manusia tidak hidup dengan roti saja. Berarti kita tidak hidup dengan makanan jasmani saja, tetapi kita butuh makanan rohani dalam kehidupan kita. Makanan rohani contohnya apa aja? Adik-adik aja, Bapak Ibu pasti tahu semua. Adik-adik, apa aja makanan rohani yang kita butuhkan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan, apalagi? Memuji Tuhan, berdoa, berbuat kebaikan. Itu adalah makanan rohani kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita hidupnya berbohong, itu salah satu makanan rohani enggak ya? Tidak. Kalau kita hidup jujur, iya. Orang yang jujur adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Berkatalah dia, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi Yesus menjawab lagi, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang suka mencobai Tuhan Allahnya? Atau nggak usah dulu, suka menantang orang tuanya? Adik-adik, enggak ada ya? Enggak tahu. Anak Mbak Yena, Kak Yeni itu suka menantang sama orang tua enggak? Oh enggak, puji Tuhan ya. Tidak suka lawan, tidak suka, yaudah kamu aja coba gitu ya kan? Gak berani. Nanti diapain? Nyongambut keras. Jangan macam-macam. Ya. Dan yang ketiga, iblis berkata, semua yang ada di dunia ini, kekuasaan yang ada di dunia ini akan diberikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah engkau iblis.
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan harusnya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kepada siapa kita berbakti adik-adik? Kepada Tuhan. Kalau di dunia ini kepada siapa? Kepada orang tua. Jadi apa yang dikatakan orang tua diikuti nggak ya? Amin ya. Nanti Kak Betty absen satu-satu orang tuanya. Benar nggak ya? Mulai besok, karena kita sudah memasuki Prapaskah, 40 hari ke depan kita akan berpantang. Kak Betty mau tanya dulu sama Kak Aurel nih, di Alden. Apa yang mau kamu pantangkan dalam kehidupan 40 hari ke depan? Apa hal yang paling kamu sukai tidak untuk kamu lakukan 40 hari ke depan? Makan. Gak mungkin gak makan. Membuat waktu dengan kegiatan yang kurang bermanfaat seperti bermain HP kan, ada jam-jam tertentu yang harusnya dilakukan, bisa dilakukan untuk yang lainnya, tapi kan biasanya terus ya gitu. Oke, nanti pada orang tua dari Aurel, nanti diperhatikan ya, 40 hari ke depan Aurel akan mengurangi jam untuk bermain HP. Puji Tuhan. Biasanya berapa jam dia setelah pulang sekolah biasanya main HP berapa jam? Pulangnya kan sudah sore. Iya. Sebentar saja sampai tidur ya. Ya. Oke. HP-nya nemani dia tidur ya. Tidak, tugasnya kan banyak. Gitu. Puji Tuhan, dia disibukkan dengan pelajaran sekolah. Oke, adik yang di sampingnya Aurel, Nadine, sama. Silvi, sama. Ya, saya ingatkan kepada bapak-bapak sama ibu-ibu, nanti lihat anak-anaknya ya, benar nggak? Yang dikatakan sama anak-anaknya 40 hari ke depan. Terus yang adik-adik yang ke belakangnya lagi, bahas yang selanjutnya. Apa hal yang akan kalian pantangkan 40 hari ke depan? Satu-satu dulu. Apanya yang sama Kak Betty? Mau dengar dong. Yang sama itu tadi apa ya? Hah? Nah, biasanya berapa jam bermain HP dalam sehari? 13. Hah? Berarti, oh iya jujur. Waktu tidurmu kapan? Yang pertanyaan Kak Betty. Waktu tidurmu kapan? Jam 7 sudah di sekolah sampai jam 3 ya? Setengah satu. Oh, tergantung sekolahnya ya. Sampai setengah satu. Dari setengah satu sampai jam berapa lagi kamu itu? Berarti sampai jam 4 ya? Jam setengah satu malam. Kan 12 jam. Berarti dari jam 1 sampai jam 6 tidurnya. Berarti 4 jam tidur, 12 jam main HP, 8 jam di sekolah. Di sekolah mana ada HP? Oh, main HP juga. Aduh nggak benar lagi. Oh, jujur. Oke, Kak Betty acuin jempol sama kamu. Terus yang ke belakangnya, adik yang pakai baju kuning. Cila. Kenapa? Cila namanya. Cila, kenapa? Sama-samanya apa? Adiknya. Kalau sama berarti harus sama dengan yang diomongin sama kakaknya loh ya. Tidak ada kata yang beda. Oke. Tadi siapa namanya Cilo? Ini kakaknya. Pano 12 jamnya tadi katanya main HP. Kamu mau ngurangi berapa jam? 1 jam saja. Berpantang
nyolok sedikit gitu ya kan. Paling tidak dikurangi setengahnya begitu. Janji ya. Berarti main HP-nya cuma ada di sekolah Bapak Ibu ya. Nanti di rumah nggak ada lagi main HP. Terus ada yang pakai baju merah apa mau dikurangin selama 40 hari ke depan? Cici apa? Pici, oh pici. Gimana? Apa yang mau kamu kurangi selama 40 hari ke depan? Gak main HP tapi jadi main tablet. Jangan. Sama itu. Ayo Ci, bilang lo Ci. Apa janjinya Ci? main HP bisa dulu ke sana lah ya. Urusannya sama orang tua sama yang diatur sama Tuhan ya. Berarti adik-adik semua karena main HP semua berarti pasangannya 40 hari ke depan tidak menggunakan HP. Langsung diri aku Itu sangat itu. gak mampu saya ini. 40 hari dikurangi. Kalau yang biasanya 12 jam, jadilah hanya 2 jam. Wih, sepertinya murah banget ini ya. Apa sih manfaat HP kalian pegang? Kenapa? Paling tugasnya dikasih sama gurunya ini tugas gitu kan. Habis itu nggak mungkin kan dari HP-nya dicari ada buku panduan kan untuk kerjain tugas kan. Iya. Kalau sudah ada buku panduan ngapain di HP ya gitu ya. Kalau lebih cepat jawabannya belum tentu benar loh ya. Jangan salah, apalagi yang buka braille ya. Itu kan belum tentu benar. Dari 60% jawaban di situ belum tentu benar. Kan jawabannya beda-beda. Terus kamu milih yang mana? Udah dipilih situ, enggak lagi ya buku panduannya ya. Capcicuk, oh ini berarti ya kayak ujian ya ABC gitu. Capcicuk, kembang kuncup gitu ya. Dikurangi 40 hari ke depan, adik-adik mengurangi bermain HP. Terus habis itu apa yang akan dilakukan untuk membantu orang lain 40 hari ke depan? Oh jangan dong, karena cuma anak-anak diingatin, mak-maknya nggak apa-apa main HP katanya. Sama, kita harus sama-sama berpantang 40 hari ke depan. Kalau adik-adik biasanya itu nggak membantu orang tua di rumah, mulai hari ini sampai 40 hari ke depan, kalau bisa sampai seterusnya ya, membantu orang tua, menuruti perintah orang tua. 40 hari ke depan, mari sama-sama kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama melawan nafsu dunia. Mari kita sama-sama seperti Yesus yang bisa melawan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Anak-anak sekarang di HP itu banyak tantangan loh, banyak sekali. Apalagi main TikTok, sudah berlalu ya politik ya. Kalau kemarin-kemarin di TikTok itu semua politik gitu ya. Kalau habis ini nggak lagi. Tapi ada terselip sesuatu hal yang tidak berkenan di hati orang tua, terlebih-lebih kepada Tuhan. Ada terselip. Selalu kita scroll itu begitu ya. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hati orang tua terlebih kepada Tuhan.
hal-hal yang tidak layak untuk dilihat anak-anak sekarang. HP mempengaruhi kecerdasan anak-anak. HP mempengaruhi kita tidak mengenal orang sekitar kita. Katanya HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Mari kita sama-sama, jangan karena HP menjauhkan kita dari orang-orang terdekat. Kadang yang saya perhatikan, orang tuanya nelpon anaknya, ditelepon, iya ma, wes di mana? Kamu jaga adikmu. Wes pateni ma, pateni. Aku enek iku, enek penggawean nopo, karo kancaku main game. Saya pikir tadi dia mau kerja kelompok dengan teman-temannya, ternyata tidak. Itu kemarin kejadian. Saya mau ke tempat teman saya, adiknya ada yang harus dijaga. Ditelepon mamanya, begitu jawabannya. Itu adalah tantangan-tantangan dunia yang harus bisa kita redam, kita bisa kecilkan supaya kita menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih-lebih kepada Allah. Biarlah seperti Nabi Nuh dan 3 anak beserta mantu dan istrinya Nuh yang taat kepada Allah maka diselamatkan. Dan juga Petrus yang telah mengatakan di dalam firman Tuhan bahwa orang yang taat akan diselamatkan, orang yang benar akan diselamatkan. Mari kita menjadi anak-anak, menjadi orang tua, menjadi opa oma yang taat kepada Allah itu sendiri. Mari kita melalui tantangan-tantangan dunia yang penuh dengan tipu daya dalam kehidupan kita ini. Mari kita sama-sama untuk mengecilkan semuanya dalam kehidupan kita. Kita telah menerima baptisan. Seperti Yesus juga telah menerima baptisan yang menyatakan bahwa Yesus itu sama dengan kita. Rela merendahkan dirinya, menyatakan dirinya dengan manusia, dan Yesus mau menerima tantangan pencobaan di padang gurun, dan dia lolos dari segala tantangan itu, dan dia melayani, memberitakan berita anugerah kepada kita. Mari kita sama-sama memberitakan anugerah kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita memberitakan anugerah kepada anak-anak kita. Mari kita memberitakan anugerah kepada istri, suami, orang tua yang ada di sekitar kita. Mari kita melewati setiap tantangan untuk kedepannya melalui masa prapaskah ini. 40 hari ke depan kita sama-sama mengikuti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena setiap apa yang kita percaya akan menjadi nyata, mujizat itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Lebih anak-anakmu yang saat ini Bapak dengan kecanduan HP. Banyak hal yang kami lakukan, yang kami lihat di HP Tuhan, yang menjadi tantangan terbesar pada orang tua. Orang tua yang tidak bisa untuk melihat anak-anaknya secara 24 jam. Anak-anak yang sekarang seringkali menantang orang tuanya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang turut campur tangan atas anak-anakmu ini. Biarlah Engkau menjadi penyelamat Tuhan melalui orang tua yang akan selalu menegur anaknya untuk kehidupan yang benar Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak boleh melepaskan hasrat kami terhadap bermain HP Tuhan, kecanduan dengan HP. Juga kami orang tua juga Tuhan. Biarlah kami juga dapat memanfaatkan hari-hari kami untuk mendampingi anak-anak dengan baik Tuhan. Karena seringkali anak itu meniru apa yang orang tua lakukan. Biarlah kami juga Tuhan meniru apa yang Bapa lakukan dalam kehidupan kami, yang selalu menjadi pengasih dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami juga menjadi orang-orang yang pengasih, yang selalu melangkung dengan satu yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi taat, menjadi pemberita firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini seru dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
Menanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini kita semua dapat kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. kita akan Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Mengerti, Engkaulah yang menyingkapkan segala perkara dan isi hati kami. Kami mohon karunia-Mu dan tuntunan buah-buah Roh Kudus daripada-Mu untuk tetap menguatkan kami dalam menepati janji yang telah Engkau berikan kepada pasangan hidup yang sesuai dengan firman-Mu. Berikanlah kami pasangan hidup yang sepadan, yang senantiasa taat dan sejalan dengan pikiran-Mu. Ajar kami bukan mencari pasangan yang terbaik menurut hati kami, tetapi yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami.
Bimbinglah kami agar kami dapat menjadi teladan yang baik di tempat kerja dan dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami kepada orang lain dan nantinya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Di luar sana, Bapa, masih banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohon kiranya Engkau yang membukakan pintu bagi mereka. Ya Bapa, kiranya pekerjaan kami dapat menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, dengarkan doa kami yang selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, buat pernyataan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terkhusus atas kesembilannya pemilu, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Siapapun yang terpilih, baik presiden maupun legislatif, kami yakin itu yang terbaik yang Tuhan pilihkan dan bisa membawa bangsa kami lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk gereja kami, berkati seluruh jemaat dari balita sampai lansia. Berkati seluruh aspek kehidupan kami, serta perbaharui iman kami lepas hari. Kuatkan kami ya Tuhan, dan melalui nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala anugerah yang kami terima hingga saat ini. Tuhan, kami memohon padamu, berikanlah kesehatan bagi kami semua, jauhkan kami dari sakit penyakit, agar kami semakin dikuatkan dalam segala hal. Tuhan, kami juga berdoa untuk keberlangsungan pendidikan kami. Berikanlah kami pandaian dan semangat untuk meningkatkan prestasi, agar kami semua bisa jadi anak Tuhan yang dibanggakan, baik orang tua, bangsa dan negara. Demikian Tuhan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dialah kiranya Engkau sendiri yang bercampurkan atas gereja-Mu. Engkau berkati seluruh majelis Tuhan, Engkau berkati seluruh yang ambil bagian dalam setiap peribadatan kami. Dialah setiap apa yang kami lakukan Bapa seluruh dengan kehendak Tuhan. Kami juga akan mundur dari tempat ini Bapa, kami akan pulang ke tempat masing-masing Bapa. Biarlah kiranya Engkau sertai kami Tuhan. Biarlah juga Engkau sertai juga para warga yang tinggal di sini, para majelis yang kami tinggalkan di sini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan jaga. Biarlah juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga baik. Kami serahkan juga gereja kita JW baik di tempat ini maupun MA Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga turut campur tangan. Biarlah kelangsungan gereja ini nyata atas kami semuanya Bapa. Biarlah boleh gereja ini berkenan di hadapan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami adalah gereja-Mu sendiri Bapa. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi kami anak-anak mula gereja yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Begitu banyak dosa kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Ampunkan kami dan dosa kesalahan kami. Tutup bungkus kami dengan darah anak Yesus. Terima kasih Bapa, inilah serbot doa kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dikatakan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Dasar persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab itu, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Perkumpulan persembahan diiringi PKJ 146. Bawa persembahan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami telah memuji, kami pun telah menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan kami telah menerima sabda firman-Mu sebagai bekal hidup kami. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kuduskanlah ya Tuhan. Dan ajari kami untuk selalu mempersembahkan jiwa dan raga kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Buat saudara kami yang hari ini belum bisa mempersembahkan untuk-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya kasih-Mu akan selalu nyata buat kami semua. Bagi saudara kami yang menolak persembahan ini, khususnya Ibu Ani Irinawati, berilah roh bijaksana-Mu agar persembahan yang kami kumpulkan hari ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini, dan khususnya di Pepantan GKJW Warujaya. Demikian doa ini kami serahkan kepada-Mu sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nyata dalam kehidupan kita. Mari kita kembali memperbarui komitmen hidup kita untuk kita taat sampai mati, untuk kita taat untuk menerima kemenangan itu. Seperti teladan dan jejak Yesus, taat sampai mati. Selamat menjadi pribadi yang taat. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memampukan kita semua. Kudaki jalan mulia. Mari kita pulang ke tempat kita masing-masing. Kita membawa damai sukacita daripada Tuhan. Biarlah kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baiknya yang ketiga.
menenggelamkan bumi lagi. Oke. Akan membangkitkan. Jos. Oke, selamat berhari Minggu bersama keluarga. Pak Joko, tetaplah Joko. Tuhan